iman sendiri adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang beriman. Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Rukun iman. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa manusia bukanlah yang menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelumnya ia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa mengadakan sesuatu. Manusia tidak pula diciptakan oleh ibu bapaknya. Tidak pula muncul secara tiba-tiba. Dan sesuatu yang terwujud sudah pasti ada yang mewujudkannya. Dari sini kita bisa tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat di sini maksudnya kita mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulnya tentang malaikat. Kemudian iman kepada kitab Allah. Kita juga wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab dan telah memberikan kepada beberapa rasul-rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Kemudian iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani semua penjelasan Allah dan Rasulnya yang menyebutkan tentang keadaan setelah mati, seperti fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Beriman kepada qadar dan qadar. Maksud beriman kepada qadar dan qadar adalah kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk, adalah dengan qadar Allah dan qadarnya. Semua telah diketahui Allah dan telah ditulis juga dikehendaki dan diciptakan Allah. Makna rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok Muslim yang sempurna. Rukun Islam ini adalah syarat-syarat menjadi sosok Muslim yang sempurna. Jika ada syahadat, salat, zakat, puasa, dan berhaji bila mampu. Tentunya adik-adik semua sudah tahu ya sebelumnya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu baik ada hadas yang tutup maupun hadas yang seram. Kita ketahukan hadas yang disebutkan adalah hadas yang disebutkan. Maka dia berupa sebelum sholat kita melakukan pakaian dulu. Itu harus kita sempurnakan agar sholat kita juga sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua adalah pakaian najis. Nah, pastikan adik-adik tempat sholat kita dan badan kita untuk terhindar dari najis dan terhindar dari kotoran. Yang ketiga adalah terbukanya aurat. Aurat perempuan itu apa? Aurat perempuan itu dari ujung bahu sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau aurat laki-laki dari kisaran hingga lutut. Yang keempat itu ngobrol atau berbicara, kemudian bercanda dan tertawa. Kalau kita sedang menghadap sama Tuhan, menghadap sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus serius karena itu pun ibadahnya sama dengan meminta ya adik. Kalau kita meminta sesuatu pada orang, kita juga harus bersikap baik. Nah, kalau ibadah kita juga harus bersikap baik dan sopan, ada tata-tatanya. Yang kelima yaitu mengurangi rukun sholat. Ini fatalnya, fatalkan sampai ada satu gerakan yang terlewat, maka sholat kalian bisa batal. Jadi jangan sampai ada satu rukun yang terlewat. Yang keenam adalah salah niat. Ini nggak boleh ya. Niatnya ke sholat zuhur, malah sholat isya. Nanti bisa batal duluan. Yang ketujuh adalah tidak ada kiblat. Ini juga salah besar ya jadi karena kiblat adalah di Ka'bah. Yang kedelapan yaitu menambah gerakan yang ini sama seperti ganda ya. Jangan mengganggu teman kalau kita sedang sholat. Oke. Kemudian 9 adalah makan yang minum. Jelas ini tidak boleh ya. Jadi ini juga fatal sekali. Jangan makan dan minum saat sedang sholat. Oke, adik-adik sebentar lagi. Adik-adik kita masuk ke mana juga ya, yaitu sholat berjamaah. Apa sih itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan dengan banyak orang, ada imam dan ada makmum. Nah ini adalah salah satu contohnya sholat zuhur berjamaah. Ayo kita dari sama-sama. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita perhatikan ya, kalau kita sholat dua yang berjamaah, kita menggunakan kata makmuman. Oke, kalau kita sholat sendiri, gunakan kata langsung adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Pahamnya dari yang lebih istimewa saat sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ternyata ada keutamaannya. Yang pertama, pahala kita digandakan 27. Kalau sholat sendiri kan pahalanya 1. Nah, kalau sholat berjamaah pahalanya bisa 27. Yang kedua, didoakan oleh malaikat. Kakak sih yang senang kalau didoakan oleh malaikat. Nah, yang ketiga itu diampuni dosanya. Yang keempat, ditinggikan derajatnya. Yang kelima, setara pahala sholat malam. Yang keenam, dapat jamuan di surga. Dan yang terakhir adalah dibebaskan dari neraka. Sampai sini adik-adik bisa dipahami ya materinya. Untuk materi selanjutnya yakni ayat Al-Quran dan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Takwa secara etimologis berarti waspada diri dan takut. Takwa kepada Allah secara teknologis adalah laksanakan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan sebagaimana yang dilarang oleh Allah SWT. Sementara sahabat Nabi memahami arti haqqa tuqatih sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya, ittaqullah haqqa tuqatih, ialah hendaknya dia ditaati tidak dimaksiati, disyukuri tidak diingkari, dan diingat tidak dilupakan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari semua. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa ini yang saya ketahui yaitu ada 5: makan, minum, berjima, muntah, memasukkan sesuatu di 9 lubang. Apa saja 9 lubang itu? Telinga, mulut, hidung, kedua mata, dan lain-lain. Nah, setelah itu puasa sunnah yang saya sering lakukan yaitu puasa Senin Kamis. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Tolong dimaafkan karena tidak sempurna saya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang sejarah, arti, tata cara, dan kiasan sang merah putih. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, berkibarlah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu pada saat Sumpah Pemuda Kongres kedua. Bendera merah putih sebagai bendera nasional pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika kemerdekaan diumumkan dan telah digunakan sejak saat itu juga, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Baik, saya akan jelaskan tentang arti dari bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu kalau warnanya ada 2, yaitu warna merah dan putih. Kakak akan menjelaskan warnanya. Warna merah melambangkan keberanian yang berarti tubuh manusia. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian yang artinya jiwa manusia. Adik-adik tahu bahwa arti ini sangat penting untuk melambangkan rasa patriotisme
patriotisme dan nasionalisme kita yang akan menyempurnakan arti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang hiasan sang merah putih. Nah, penggunaan sang merah putih pada tanggal 28 Oktober 1928. Berkibarlah bendera merah putih, bendera kebangsaan pada saat itu Sumpah Pemuda Kongres kedua. Bendera merah putih sebagai bendera nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kemerdekaan diumumkan dan telah digunakan sejak saat itu. Dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi untuk Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Hafizah. Saya Hidayatul Azizah dan Nabila Setiabati. Saya Nelan Ramadhani. Kami di sini akan menjelaskan tutorial cara mengafani jenazah dengan mudah. Yang pertama adalah kita akan mengkafani mayat laki-laki. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain kafannya berwarna putih. Untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis kain. Sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang, baik hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Tapi tutup dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Masa bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafan kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, tersembul kepalanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami menutupi kepalanya dan menaruh rumput isir kepada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya,
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu